Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Augin Pramesti Kesyafani dengan NIM 11166250884. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sustainability living lingkungan yang berada di Swadaya, Jakarta Barat. Nah, pada presentasi kali ini saya beri judul Bersama Mengelola Lingkungan dari Edukasi ke Aksi Nyata. Baik, langsung saja ke slide 1. Di sini ada pertanyaan refleksi awal berupa seberapa berkelanjutan praktik hidup di area tempat tinggal saya. Nah, secara umum, praktik berkelanjutan di lingkungan saya yang lebih tepatnya di Jakarta Barat masih menghadapi banyak tantangan nih. Dalam contoh, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, seperti tidak melakukan pemilihan sampah, bahkan ada yang membakar sampah. Tapi ada juga yang melakukan kegiatan positif, teman-teman. Contohnya, beberapa ibu rumah tangga tuh sudah mulai memilah sampah organik dan anorganik. Serta ada juga ruang pabrik hijau yang mereka jaga secara baik. Selanjutnya, ada pertanyaan kedua, mengapa kebiasaan membuang sampah masih terus terjadi meskipun fasilitas tempat sampah tersedia. Nah, masalah sampah ini menjadi salah satu isu besar yang terjadi di RT 004 Jalan Swadaya, Jakarta Barat. Karena meski tersedia tempat sampah umum, sampah rumah tangga tuh masih sering dibuang secara sembarangan, terutama di lahan kosong ataupun di pinggir jalan. Nah, banyak sekali warga yang menganggap sampah tuh bukan tanggung jawab mereka, tapi tanggung jawab petugas kebersihan. Nah, dari kasus ini kan berdampak ya pada tersumbatnya selokan, munculnya bau menyengat, bahkan menciptakan potensi penyakit seperti DBD atau ISPA. Selanjutnya, di sini ada gambar yang saya dapat. Pertama ini saya dapat di lokasi depan gang rumah saya, di samping pojok kanan di Jalan Swadaya RT 4, itu terdapat sampah rumah tangga yang menumpuk. Lalu pada gambar kedua ada hal positif, yaitu tetangga sebelah rumah saya sudah melakukan kesadaran untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang ketiga ada hal buruk, yaitu ada warga yang masih membakar sampah plastik. Jadi asapnya itu menyebar ke rumah-rumah sehingga mengganggu dan mencemari udara serta pernapasan. Nah, pada gambar keempat ini ternyata tersedia loh ruang lingkup hijau yang menjadi salah satu contoh positif dalam sustainability living, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sustainability. Nah, ini keberlanjutan yang menuntut keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi serta generasi kini yang mendatang supaya dapat hidup layak. Namun, praktik seperti membuang sampah, membakar sampah masih merusak keseimbangan itu. Jadi, pengelolaan sampah yang baik, ruang hijau, dan perilaku ramah lingkungan menjadi bagian penting loh dalam menjaga kualitas hidup bersama. Selanjutnya ada ekoliterasi, yaitu kesadaran ekologis warga masih beragam. Ada yang sudah rutin memilih sampah, namun tak sedikit juga masih ada yang abai dari mereka terhadap dampaknya karena rendahnya pemahaman tentang hubungan antara perilaku manusia dan keseimbangan alam. Selanjutnya ada lifelong learning. Jadi kepedulian terhadap lingkungan harus terus diperbarui dan diwarisi ke berbagai generasi karena dengan belajar dan beradaptasi seiring waktu masyarakat dapat mengembangkan kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan dan mencegah pengulangan perilaku yang merusak alam. Nah, peran PSH adalah menumbuhkan kesadaran lingkungan menjadi proses jangka panjang yang harus terus dipupuk di setiap tahapan kehidupan. Pendidikan lingkungan sebaiknya menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari, baik di rumah, sekolah maupun komunitas agar setiap individu terbiasa bertanggung jawab terhadap sampah dan kelestarian alam. Di sini juga ada studi kasus relevan yang berada di Indonesia. Salah satunya adalah Bank Sampah Malang atau BSM yang telah menjadi contoh sukses dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Di dalam PPT ini aku kasih link jurnalnya, teman-teman bisa tinggal pencet, dan kalau teman-teman tertarik teman-teman bisa analisis lebih dalam lagi. Nah, dari contoh ini terlihat bahwa perubahan bisa terjadi asal edukasinya konsisten dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kurangnya kesadaran berkelanjutan juga menjadi akar dari berubahnya perilaku warga terhadap sampah. Oke, slide selanjutnya ada elaborate, yaitu PERMA. Yang pertama ada P atau positif emotion, yaitu rasa lega dan bangga muncul ketika lingkungan bersih dari tumpukan sampah. Warga merasa menjadi lebih nyaman dan sehat tinggal di lingkungan yang rapi. Yang kedua ada engagement, yaitu anak-anak ikut memilah sampah, warga bisa melakukan gotong royong sehingga semua dapat berpartisipasi dalam peran nyata kehidupan. Selanjutnya ada relationship, yaitu gotong royong bersih bersih lingkungan tiap minggu dapat mempererat hubungan antar warga. Yang keempat ada meaning, yaitu warga menyadari bahwa pengelola sampah menjaga kebersihan. Kebersihan bukan hanya tugas RT atau tugas petugas kebersihan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral menjaga bumi. Selanjutnya ada
Yang kelima ada E, e-complacement, yaitu dalam hitungan bulan jumlah tumpukan sampah liar ini menurun, sehingga warga memiliki rasa bangga dapat membuat lingkungan yang tadinya kotor dan bisa menjadi sarang penyakit menjadi lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Hal ini tuh terjadi dari mereka mulai membuat pemilihan sampah organik dan anorganik ya teman-teman. Nah ini slide selanjutnya ada gagasan aksi berkelanjutan. Yang pertama ada mendirikan pojok pila di tiap blok gang sebelum diambil ke bank sampah. Jadi itu tuh kayak bank mini gitu loh yang kayak tadi pengolahan sampah organik dan anorganik. Selanjutnya ada workshop untuk membuat ekoenzim dan kompos rutin. Itu bisa dilakukan di posyandu ataupun musola. Selanjutnya ada membentuk tim hijau RT, yaitu anak-anak dan remaja bertugas mensosialisasikan kebersihan dan memantau TPS atau tempat pembuangan sampah liar. Selanjutnya ada kerjasama dengan petugas kebersihan kelurahan untuk pembersihan titik sampah kritis dan edukasi kepada pelanggar. Dan selanjutnya membuat jadwal piket bank sampah setiap Sabtu pagi agar warga dapat menukar sampah anorganik dengan sabun atau minyak goreng. Seperti yang balik lagi ke poin pertama tadi ya, mendirikan pojok pilah. Nah, selanjutnya ada evaluat. Jadi, observasi ini nih membuka mata saya bahwa masalah sampah bukan hanya sekedar soal teknis. Dulu saya menganggap sampah hanya perlu dibuang pada tempatnya, tapi kini saya menyadari bahwa mengolah sampah adalah proses edukasi seumur hidup, membuat kita perlu terus belajar, mencoba, dan memperbaiki cara kita mengelola dan menjaga lingkungan kita. Jadi, keterlibatan PSI yaitu pengelolaan sampah dan kesadaran lingkungan bukanlah hal yang instan, melainkan proses pembelajaran seumur hidup. Kesadaran ini perlu dipupuk sejak dini, supaya pendekatan pendidikan sepanjang hayat atau warga tidak hanya mengerti pentingnya lingkungan bersih, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mewariskannya ke generasi berikutnya. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.